dogma. Untuk teman-teman Kristen, kalau nggak percaya, kamu carilah. Di sini ada. Aku kan sudah bilang, kamu cari di Bible Interlinear. Ada nggak rusuk di sini? Nggak ada. Itu diambil dari sela. Sela itu samping atau sisi. Gitu loh. Kan gue nggak nambahin, nggak ngurangin gitu. Maksud gue, lu semua kalau nggak suka, nggak setuju, nggak apa-apa, silahkan tinggalkan tempat ini. Dan gue juga nggak untung kok, nggak ada untungnya lu di sini kalau bikin sampah doang gitu. Tapi tolong jangan repot, jangan segala macem, sehingga gue dibatasin powernya, itu loh, ya. Repot. Iya, terima kasih Mas, sepertinya buser Gus, enggak Kang Mas Semar ya. Ada yang repot jadi ya nggak apa-apa lah ya, seribu orang juga lumayan. 10% berarti kan 100 orang dapat pencerahan, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Kang Mas untuk yang memberikan masukan. Oke, gue lanjut ya. Gue lanjut. Ini gue nukil dari sumber aslinya ya. Ini sumber kekristenan ya. Aslinya ini. Nanti lu bisa cek di hub ya. Begini. Kejadian 2:21 ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Artinya ketika Bapak Adam bobo gitu ya, rusuknya diambil, kemudian ditutup dengan daging. Itu Kejadian 2:21. Seperti gue bilang tadi, yang jadi masalah rusuk itu tidak dikurung. Ini LAI seharusnya kurung. Ini mungkin, mudah-mudahan LAI dengar ya. Dari mana Anda bisa menerjemahkan rusuk di sini? Ini mau tuh. Nah ini, dari mana ini? Ini. Nampak? Ini dari mana diksi rusuk ini? Nih. Ini dari mana? Ini dari mana? Seharusnya dikurung, nggak apa-apa. Misalkan LAI, ya LAI juga kan sudah terkontaminasi, misalkan dengan ya sudah nggak apa-apa. Tapi tolong dikurung. Jadi ketika orang baca itu dia tidak terjerat oleh kesalahan si penerjemah. Kamu itu salah ngajak-ngajak orang salah, itu yang repot. Kalau salah kamu sendiri nggak apa-apa, nggak ada. Sela itu samping atau sisi, bukan rusuk. Ya. Terus ini penjelasannya. Salah satu tulang rusuknya, ya, ini sumber kekristenan loh ya. Kata itu tidak pernah diterjemahkan sebagai tulang rusuk kecuali di tempat ini. Artinya sela itu hanya di ayat ini dia berubah menjadi tulang rusuk. Gitu loh. Ya. Ini juga merupakan arti sebenarnya dari kata Latin ya yang digunakan dalam Vulgata, costa, seperti yang ditunjukkan dalam bahasa Prancis côte dan kata quas gitu ya. Baik bahasa Yunani maupun bahasa Syria juga menerjemahkan dengan kata-kata yang terutama berarti sisi, bukan rusuk, sisi ya. Tetapi secara turunan seperti tulang rusuk ya. Wanita itu terbentuk dari salah satu dari sekian banyak tulang rusuk pria yang tidak akan dia rasakan kehilangannya. Dia adalah salah satu sisi pria ya. Dan meskipun pria mungkin memiliki beberapa sisi dalam sifat, larinya ke sifat dia dan karakternya, tetapi tanpa wanita satu bagian integral dari dirinya tidak ada. Jadi memungkinkan juga ini sebetulnya menjelaskan sifat gitu loh maksudnya, ya. Dan meskipun pria mungkin memiliki, ini ya, ini.
Nih ya. Nih. Ya, nih. Lu kalau mau sumber aslinya itu ini. Supaya lu juga. Oh, ya apa lagi? Nih, oh Bible Hub bukan Hub. Nih, lu bisa cari di sini. Ya, nih. Nih. Ini banyak penjelasannya, tapi lu langsung fokus ke 221. Ya, nggak ada. Maka informasi yang disampaikan oleh Kang Mas Oskis, terima kasih. Nggak ada ya. Sela itu bukan tulang rusuk, tetapi sisi atau samping gitu ya. Oke. Itu kejadian 221 ya, 221. Sekarang kita ke 1 Korintus 11:8-9. Masih ada waktu tuh? 39. Masih 39 ya, ada 20 menitan lah ya. Ini aku hapus ya. Kamu buka 1 Korintus 11 ya. 1 Korintus ayat 11 nomor 8 sampai 9. Ya. Ini ya. 1 Korintus ya 11 ya, yang ayat 8 dulu. Ayat 8 dulu ya. Ini kalau Korintus ini tulisannya Paulus. Jadi Paulus ngirim surat kepada jemaat di Korintus, maka dikasih nama Korintus ya. Ayat yang ke-8 ya. Apa katanya? Kamu buka Biblemu supaya nanti kita ngerti ya. Tolong tap-tapnya ya, karena nanti kalau diam aja dirungkan nanti. 1 Korintus 11 ya. Jadi kalau kamu juga buka gini, kita sama-sama pegang data. Nanti kalau aku salah baca data, salah ngambil data, kamu bisa ingatkan aku, bantu aku gitu loh. 1 Korintus 11 ayat 8 ya. Nih, lihat nih. Ya, nih. Yang ada jari gue nih, lu lihat jari gue nih. Ya. Nih. Ya. Oke. Lu bisa baca lah. Lu kan punya handphone lu apa namanya? Ngunduh Bible digital lah ya. Diunduh. Ini. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Kenapa Paulus mengatakan begitu? Dia pasti mereview perjanjian lama di kitab Kejadian yang tidak pasangan bikinnya. Gitu loh, ya. Jadi aku sudah ingatkan lagunya Ismail Marzuki tentang sabda alam itu ya. Itu biblical sekali, bukan sabda alamnya Kristus ya. Sabda alam diciptakan gitu ya. Coba ketik loh, tuh lagu sabda alam Ismail Marzuki, Bapak lupa syairnya itu. Diciptakan alam pria dan wanita. Kira-kira kita bagaimana? Coba nanti baca cari itu. Ya. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Jadi bikin laki-laki dulu, dari laki-laki itulah dibikin perempuan. Perempuan itu berasal dari laki-laki. Kenapa? Karena Paulus mereview kitab Kejadian yang sudah kita bahas. Gitu loh, ya. Jadi sendiri. Kalau gue kan enggak. Adam itu sudah buahnya, enggak hanya satu menungso. Gue kadang ngajak ngobrol teman-teman di kampus itu juga dia juga bingung gitu.
Tapi gue nggak ngomong manusia ya, gue ngomong semut pada saat itu. Kalau menurut pemikiran lu, Allah itu bikin semut satu, dia taruh di mana, misalkan di Afrika sana lah ya, terus dia menyebar ke dunia gitu. Atau ada semut Afrika, semut Amerika, semut Asia, atau gimana gitu. Coba lu bayangkan kalau semut itu dibikin Allah cuman ada satu di Afrika sana, kemudian berapa ribu tahun dan kok bisa-bisanya dia nyebrang sampai ke Indonesia. Gitu loh. Nanti kan teorinya dibangun yang begini-beginilah, yang dulu satu lah, suara mungkin. Jadi semut itu disebar, semut Asia, semut Amerika, semut Afrika, Asia, nanti ada Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur. Adam juga disebar gitu, bukan ketemu di Jeddah atau di mana, itu kan dongeng. Nabi Adam diturunkan di India, satunya di Jeddah, Bunda Hawa terus ketemu. Nah ini lihat ya syairnya ya, ini biblical banget nih si plagiator ini, yang gue pernah bahas ya. Itu belum diunggah tuh, ya tab-tab sudah diunggah semua, selesai. Kamu lihat di kajianku, video kajian Fika ya tab-tab ya. Jadi Ismail Marzuki ini plagiat ini ya. Lagu Sahabat Yesus juga dijadikan lagu Kulihat Ibu Pertiwi. Itu lagu rohaninya saudara Kristen kita. Untung saudara Kristen nggak melaporkan ke lembaga hak cipta. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Lihat ini. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Jadi wanita itu ada di bawah otoritas pria. Gitu loh. Karena apa? Dia diciptakan. Lu jangan macam-macam, lu diciptakan dari gue lo ya. Gitu loh ya. Ya ini ya, diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Ini bahasa syair. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja, gitu ya. Ada seterusnya gitu ya. Oke, kita kembali ke Korintus ya. Sebab laki-laki ini ya, laki-laki ya tidak berasal dari perempuan. Ya, perempuan ya, tetapi perempuan itu berasal dari laki-laki. Ya, laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuanlah yang berasal dari laki-laki ketika Adam bobok. Diambil tulang rusuknya, jadilah Hawa. Gitu loh. Ya. Oke. Yang ke-9. Ini 9 ya. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan. Jadi laki-laki ya, ini kan tadi dari ya, tidak diciptakan karena perempuan, ya. Tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Kenapa bisa begitu? Karena yang diciptakan Adam dulu, nggak langsung satu set dia. Satu set itu kalau kanan ya kiri, kalau laki ya perempuan, kalau atas ya bawah gitu loh ya. Jadi laki-laki tidak laki-laki ya tidak diciptakan karena perempuan, tapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Inilah yang menjadi laki-laki itu memegang otoritas atas perempuan. Apakah begitu? Ya kalau
pemahaman saudara Kristen kita seperti itu ya kita hormati saja. Ya monggo-monggo saja. Tapi dalam Islam apakah seperti itu? Ya. Dalam Islam enggak, dia berpasangan dan nanti antara suami, istri, laki dan perempuan itu mitra, itu kerjasama. Memang dalam faktor-faktor tertentu keputusan yang itu berbicara tentang hukum, laki-laki itu menjadi penentu. Ya, kalau kita baca di surat An-Nisa itu ya, laki-laki itu pemimpin dari wanita. Itu jadi perdebatan hangat. Terus nanti kan dipahami wanita nggak boleh jadi presiden karena itu pemimpin gitu ya. Itu nanti debatable pikihnya menjadi seru juga. Karena ada yang memahami, Bapak bisa bantu tuh ayat An-Nisa berapa tuh ya? Kamu ketik Google Quran, Google laki-laki pemimpin wanita gitu. Gue diajarin sama guru Al-Quran gue, semoga Allah merahmati tidur panjangnya Gus Husnul. Itu berbicara tentang rumah tangga. Perempuan itu ketika dia belum menikah, otoritas dia, tanggung jawab dia kalau ada apa-apanya itu di bapaknya. Maka perempuan itu memberikan kepatuhan kepada bapaknya. Seperti ini, gue punya anak Ranti ya. Dia itu memberikan ketaatan kepada aku karena aku bapaknya. Tapi kalau nanti dia sudah menikah, ketaatan dia itu kepada suaminya. Konsekuensi logisnya kalau ada apa-apa, Ranti misalkan dia nggak mau sholat apa, itu bapaknya harus bertanggung jawab. Nah, An-Nisa 34. An-Nisa 34 ya, surat 4. Mana deh Bapak baca? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki dalam kurung suami itu pelindung bagi perempuan dalam kurung istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya ya, dan terus panjang ke bawah gitu. Ya. Panjang ke bawah begitu. Tetapi intinya kalau dalam hubungan keseharian ada yang sama, ada yang beda dalam Islam begitu. Yang sama apa? Dia mitra, bukan mengkooptasi gitu loh. Jadi ada saat memberi, ada saat menerima. Memberi dengan bismillah, menerima dengan alhamdulillah gitu. Kanjeng Nabi itu kan menjahit pakaiannya yang robek itu sendiri. Nggak terus ini jahit ini, gue kan suami lu, jahitin pakaian gue. Nggak begitu. Artinya apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Gitu loh. Ya. Oke. Ayat An-Nisa 34 ini biasanya menjadi debatable dibawa dalam lingkup tata kelola negara, tentang kepemimpinan. Tapi gue pernah diajarkan enggak, ini berbicara dalam sebuah rumah tangga. Ketika si perempuan itu sudah menikah. Karena kalau perempuan itu belum menikah, bapaknya yang bertanggung jawab. Lu punya anak lu nggak sholat, cewek, lu yang tanggung jawab. Tapi kalau dia udah menikah, itu suaminya. Kenapa lu punya istri nggak lu urus? Gitu loh. Ya, oke. Jadi ini yang kita baca dari 1 Korintus 11, Kejadian 2:21. Kenapa bisa begitu? Karena pemahamannya ini lah. Dan ini diambil oleh penerjemah penafsir Al-Quran. Gitu. Ketika semua belum ada ya, kita baca kitab Kejadian, matahari, bumi, planet-planet sudah ada, tumbuhan, binatang-binatang ada, kira-kira gitulah ya. Ketika manusia belum ada, kita sebut manusia dulu aja gitu ya. Allah tuh bikin manusia satu, dan itu jenis kelaminnya laki. Ini kalau kita baca kitab Kejadian ya, satu laki. Satu sendiri dia. Ini satu ini. Satu. Ya.
Baru karena kesepian dari sisinya, dari sampingnya, bukan dari tulang rusuknya, dibikinlah pasangannya yaitu cewek. Gitu loh. Ini. Nah, terus kemudian kalau kita baca berikutnya, ini yang disebut Adam. Ini yang disebut Hawa. Satu. Kalau Al-Quran nggak begitu, pasangan dia. Jadi Adam dan Hawa itu bareng dibikin. Bukan satu begini. Terus nanti dari sini tulang rusuknya. Jadi sebetulnya kalau kamu perhatikan penjelasan aku dari mulai seri pertama tentang tulang rusuk, banyak yang ditabrak. Kalau masih berpaham bahwa wanita dari tulang rusuk. Ya. Masih ada waktu tuh? Bismillah. Ya. Makanya Korintus suratnya Paulus bilang wanita diciptakan dari pria, bukan pria diciptakan dari wanita. Ya. Wanita diciptakan untuk pria, bukan pria untuk wanita. Oke, ya. Sudah ya. Di situ behind screen-nya yang nggak bisa, kalau ngajinya tidak komparatif nggak bisa. Jadi kita coba mengkomparasi ya, comparative religion ya. Menghadirkan perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Ini perjanjian lama ini yang kita ambil. Oke. Sekarang bagaimana kata Al-Qur'an? Apakah sendiri gitu? Teman-teman tolong bantu tab-tabnya ya. Semoga bisa tuntas ini. Sudah ya, aku hapus ya. Oke. Ada beberapa ayat ya yang sudah aku kompilasi, semoga nanti kalau kurang kamu bisa cari sendiri ya. Yang penting kamu ngerti gitu loh ya. Yang penting kamu ngerti bahwa penciptaan itu berpasang-pasangan gitu ya. Karena aku juga nggak menutup kemungkinan ada yang belum aku nukil gitu ya. Oke. Penciptaan manusia itu berpasang-pasangan. Pasangan. Ya. Oke. Pertama ya, kita baca ya, ini paling populer ini. Satu ya. Quran surat Ar-Rum. Ar-Rum ini surat ke berapa sih itu? Ayat yang ke 21. Ini anu. Ya. 21 ya, kita baca di sini. Ini populer ini seperti gue sudah pernah bilang kemarin. 30 ya? Ini ayat yang ke-30, surat yang ke-30 ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan di antara tanda-tandanya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Jadi kalau kamu manusia ya pasanganmu manusia gitu loh. Jangan seperti yang ada di video-video itu manusia kok seneng sama binatang juga nggak ngerti, itu bagian psikolog lah, itu bisa dikatakan normal atau enggak gitu. Gue juga kadang-kadang heran, kok ada ya manusia seneng, orang sudah disediain, lu itu manusia, pasangan lu ini manusia, ini nggak seneng sama kuda, seneng dalam arti tanda kutip loh ya, bukan seneng memelihara. Itu kira-kira itu ada penyimpangan seksual atau gimana, nggak ngerti juga. Lu nanti tanya sama pakarnya, gue nggak bisa jelasin itu ya. Ya.
selama otak kita normal, ya manusia itu senengnya sama manusia gitu. Ya, bukan sama kuda, sama anjing atau sama sembarang macam gitu ya. Gitu ya. Oke. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Jadi bukan dari yang lain ya. Agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya ya. Dan dia menjadikan antara rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir ya. Ya tafakarun. Berpikir lu mikir dong gitu loh ya. Oke, makanya yang cari pasangan bukan dia manusia, cari pasangannya wedhus misalkan. Nggak tahu pikirannya itu seperti apa. Gitu ya. Oke. Itu Quran surat Ar-Rum ya. Sekarang surat An-Naba 78 ayat 8 ya. Quran surat An-Naba, berita besar. Surat berapa An-Naba ini? 78 ayat 8. Ya. 78 ayat 8. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Kami Allah menciptakan kamu itu berpasang-pasangan gitu loh. Ya. Ya, jadi kami menciptakan ya, kalian itu kamu itu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan ya. Ini pasangan-pasangan. Ya. Oke. Udah berapa 2 ayat ya? Sekarang masih ada waktu tuh ya? 1 jam kurang 5 detik. Aduh, kurang 5 detik. 3 ya. Quran surat Az-Zariyat. Surat yang ke-51 ayat yang ke-49 ya. Az-Zariyat 51. Dan segala sesuatu ya, itu pakai kuli. Kuli itu segala sesuatu, tiap-tiap, itu berarti semua gitu ya. Ya. Kuli itu artinya tiap-tiap segala kan begini. Wa min kuli sain holakna zauzaini. Zauzah itu pasangan ya. Nanti kadang-kadang ada yang menerjemahkan langsung istrinya. Nah, itu ya bisa benar bisa enggak gitu loh. Seperti ketika di surat 2 ayat 30 terus saja nanti mulai 32 ya. Ketika Gusti Allah memberikan perintah Adam kepada Adam ya. Itu kan terus Zaujah itu pasangannya ditulis Hawa gitu. Karena Adam diposisikan personal. Begitu loh. Tapi kan kita tahu Al-Quran itu jarang berbicara. Mungkin nggak ada sih, coba kamu cari. Ada nggak Al-Quran berbicara personal? Al-Quran itu berbicara umum, karena yang umum nanti itu informasinya akan menjadi panduan kehidupan kita. Gitu ya. Maka di situ aku memposisikan Adam itu sebagai nabi, maka pasangannya umatnya. Jadi Adam bersama umatmu, ya, wis kamu bangun ini kehidupan, gitu loh. Bukan Adam dan Hawa. Ya, tapi itu nantilah kapan-kapan kita bahas ya. Oke, Az-Zariyat 51 ayat 49 dan segala sesuatu kuli wa min kuli. Kurang tegas ya apa itu? Ya, sain khalaqna zauzaini la'alakum tazakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat. Segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, jadi kita punya 3 ya di sini nih, mengerucut lagi ke sini, lebih mengerucut lagi di sini. Ini loh. Pasangan dia. Jadi Adam pun juga berpasangan dengan Hawa. Itu loh. Ya.
Bukan Adam dulu, terus bobok tulang rusuknya diambil jadi Hawa, nggak begitu. Ya, oke, waktunya sudah limit ya. Terima kasih untuk semuanya teman-temanku ya, limit 2 menit. Walaupun 1 jam, semoga kita bisa ngaji, bisa rutin apa yang bisa kita bahas ya. Dan aku ucapkan terima kasih ya. Sebagai closing statement seperti mana biasanya, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islammu dalam bingkai keindahan imanmu. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, matur nembah nuwun yang telah bersolawat, yang ada nggak tahu kalau di TikTok namanya apa tuh, koin-koin apa gitu, paus ta mawar kok apa kok gitu ya. Terima kasih, begitu juga teman-teman di channel YouTube yang telah bersolawat. Terima kasih ya. Jangan di skip iklannya ya, tolong jangan di skip. 6 bulan nggak dapet apa-apa karena iklannya nggak dibayarkan oleh YouTube ya. Ya sudah, nggak apa-apa lah, nanti insya Allah ada rezeki jalan lain ya. Terima kasih untuk kalian semuanya, saudara-saudaraku yang ada di channel YouTube dan channel TikTok. Semoga kita diberikan kesehatan ya, dan waktu untuk kita ngaji bareng lagi. Pesan dari aku, kalau kamu setuju silakan kamu ambil, kalau tidak juga jangan kamu ambil, tinggalkan saja dan cari pemahaman baru yang di luar apa yang aku sampaikan, karena aku hanya menyampaikan. Anda boleh setuju boleh tidak ya. Dan ini memang debatable-nya cukup tinggi, banyak pakar membahas dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nggak apa-apa, itu menambah khasanah keilmuan kita. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Terima kasih untuk kalian semua atas sholawat-sholawatnya. Matur nuwun.